Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPK Daljab kategori 1, gelombang 2, tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Elianti Dwi Condro Dewi SI. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab kategori 1, gelombang 2, tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai guru selama 17 tahun di SMP Negeri 1 Atap Ponorogo 01, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja PPK Daljab kategori 1, gelombang 2, tahun 2023 dengan mengambil submateri pokok pelayanan usaha dengan prima kelas 11 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kalian masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dan menerima pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk membuka sabda kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, kalian semuanya alhamdulillah diberi kesehatan. Kesehatan itu sangat menghargai, karena kesehatan dengan kita itu mempunyai jiwa dan badan yang sehat, insya Allah kita akan bisa melaksanakan kegiatan apapun, terutama kegiatan dalam pembelajaran. Itu anak-anak ya? Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsensi dulu ya anak-anak. Hanifatul Munawaroh Khairun Septiana Abdillah Lailatul Fadiyah Mutmainah Nadah Aulia Septias Nurfika Febriani Siti Aisyah Ibnu Munawaroh Siti Komanda Siti Sahdia Sofia Wahdina Zahira Yerwin Aprilia Nabila Ghani Maulidia Elinda Puspitasari. Alhamdulillah ada semua anak ya? Alhamdulillah bisa ada semua dengan lengkap sehingga bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, anak-anak yang hebat, sebelum pembelajaran dimulai, selain kita
memupuk rasa percaya diri atau rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Nah, kita juga wajib untuk memupuk rasa cinta kita kepada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memupuk rasa cinta itu, marilah anak-anak kita berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu-lagu nasional, supaya kita lebih mencintai negara kesatuan kita, yaitu negara Republik Indonesia. Silakan. Kita menyanyikan lagu nasional juga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Saluyo proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Eli minta mana kalian tetap semangat untuk menerima pelajaran yang akan Bu Eli berikan kepada kalian semua. Mana tepuk semangatnya? 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, Alhamdulillah semuanya semangat ya, anak-anak ya. ya, ya. Bagaimana? Sudah disiapkan untuk buku modulnya? Sudah. Ada kan? Buku modulnya. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Eli awal. Coba, masih ingatkah memori kalian mengenai pembelajaran di minggu kemarin itu mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, Peluang usaha. mengenai peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Kesempatan dan usaha upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Iya, hebat sekali. Jadi peluang usaha itu adalah suatu kesempatan atau peluang di mana peluang itu ada. Bagaimana cara kita supaya bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai peluang usaha tersebut supaya bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Itu ya. Terima kasih kalian sudah mengingat memori yang telah kalian pelajari di minggu kemarin. Nah, anak-anak ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini itu mengenai yaitu melakukan materi pokoknya, melakukan layanan usaha, di mana sub materi pokoknya yaitu mengenai pelayanan usaha dengan prima. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, kalian harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran daripada pelayanan prima ini? Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama anak-anak adalah kita melalui kegiatan pembelajaran ini, ya, bisa melalui internet, bisa melalui modul yang guru berikan kepada kalian. Nah, itu tujuannya adalah supaya peserta didik itu bisa menganalisis
dengan benar. Kemudian yang kedua, supaya peserta didik itu juga bisa menganalisis prinsip-prinsip apakah yang harus diperhatikan seorang penjual untuk menghargai sikap terhadap konsumen dengan baik. Yang ketiga, dengan melakukan pencarian bisa melalui informasi internet, bisa melalui modul yang bagikan itu, peserta didik itu bisa menganalisis jenis-jenis produksi atau layanan usaha berupa perilaku pelanggan dengan teliti. Yang terakhir, supaya peserta didik bisa mencari informasi baik melalui internet ataupun melalui modul yang sudah guru bagikan, bisa menganalisis proses produksi layanan usaha melalui komponen-komponen di dalam jual anak-anak. Itu ya tujuannya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk lebih mendalami ini anak-anak, di sini dalam pembelajaran ini pendekatannya yaitu memakai pendekatan TPAJK. Metode pembelajarannya kita PBL, Problem Based Learning, di mana di situ ya kita melakukan diskusi. Kemudian jelas di diskusi ini ada penugasan. Nanti apabila dari masing-masing kelompok mempresentasikan maju ke depan, ada yang tidak dimengerti bisa bertanya, nanti ada tanya jawab. Nanti kata sudah dimengerti ya tidak apa-apa, tidak ada tanya jawab. Seperti ya, itu model pembelajarannya. Nah, itu ya strateginya cooperative learning. Nah, di sini untuk penilaian ya, nanti untuk penilaiannya guru pasti akan menilai kepemimpinan kalian di dalam berdiskusi, penilaian sikapnya ya, pasti terbuka ya nanti ya di dalam berdiskusi. Kemudian nanti bagaimana kalian mempresentasikan hasilnya, nanti penilaian kognitifnya nanti ada tekniknya ada. Coba perhatikan pelayanan usaha. Coba kalian perhatikan di mana di gambar ini anak-anak ada seorang pembeli memesan suatu makanan. Kemudian penjual atau pelayan memberikan pelayanan servis. Dia dengan memberikan suatu senyuman yang teramat manis, ya, teramat manis, di mana kita menikmati makanan tersebut akan menambah enak makanan tersebut anak-anak. Karena apa? Pelayanannya sangat prima, anak-anak, iya enggak? Ya. Kalau kalian membeli sesuatu misalnya ke toko atau ke warung, kalau yang jual kurang senyum, cuma wujud aja, kita kan merasa nggak nyaman, iya nggak? Ya. Tapi kalau kurang senyum, ramah, nah otomatis kita membelinya juga akan merasakan itu yang dinamakan pelayanan usaha. Ya. Lanjut. Nah, di sini tadi sudah guru jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya.
ya. Dengan kegiatan ini kalian bisa menganalisis pentingnya layanan prima bagi pelanggan dengan benar ya. Yang kedua, dengan kegiatan ini kalian bisa menganalisis prinsip-prinsip yang harus diperhatikan penjual dengan sikap menghargai dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kegiatan ini pencarian informasi melalui internet atau mobil yang sudah Bu Eli bagikan kepada kalian, peserta didik bisa menganalisis jenis-jenis produksi layanan usaha perilaku pelanggan dengan teliti. Yang keempat, melalui kegiatan pencarian informasi melalui internet atau mobil, peserta didik dapat menganalisis proses produksi layanan usaha melalui komponen-komponen formula jual dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu adalah mengenai, kalau misalnya itu kamu tahu rodanya sepeda, rodanya mobil ya. Kemudian gambar yang kedua ini kira-kira orang sedang berjualan apa anak-anak? Ya, seorang sedang berjualan cilok, sedang melayani pembeli, lihat dia kan dengan tersenyum untuk melayani pembeli ya. Nah ini dia murah senyum. Ya. Kemudian arti pelayanan prima. Pasti pelayanan prima. Pelayanan prima service excellent. Gimana? Pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga menimbulkan rasa puas anak-anak. Kalian ingin membeli sesuatu yang berjualan itu ramah, sabar, murah senyum. Puas nggak kita? Senang nggak kita? Iya, ya. Dalam memberikan pelayanan prima, itu seorang wirausaha harus mempunyai pribadi yang prima, yang ramah, bersikap sopan dan penuh hormat dengan tampilan yang meyakinkan. Kemudian kesan ceria, berpenampilan rapi, senang bergaul, mudah memaafkan dan senang belajar dari orang lain, senang pada hal etis dan wajar dan pandai menyenangkan orang lain. Ingat, menyenangkan orang lain itu berbeda. Suatu saat kita pasti akan disenangkan oleh orang lain. Pasti itu anak-anak. Ya, kita ramah, murah senyum, baik hati kepada orang lain. Insya Allah kita pasti akan dapat seperti itu. Akan dimurahi oleh orang lain, akan dibuat baik sama orang lain, dan pasti akan dikasih senyuman itu loh. Jangan jual mahal. Ramah, baik hati, tambah cantik, aplaus cantiknya, iya deh. Nah, itu pelayanan prima ya. Kemudian lanjut. Nah, kenapa sih kok kita itu harus punya tujuan pelayanan prima? Kan bagus. Untuk apa sebenarnya? Yang pertama, untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Jelas anak-anak, pelanggan itu harus kita layani dengan prima, dengan semaksimal mungkin supaya pelanggan itu merasa puas dan pelanggan itu akan datang menghampiri kita lagi karena di sana loh sudah ramah, orangnya baik hati, murah senyum, saya senang. Yang kedua, menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang dan jasa yang ditawarkan pada saat itu. Contohnya kalau kalian misalnya pergi ke pasar, ya kalau di mall tidak perlu ditawarkan. Kalau ke pasar kan ada tawar menawar antara pembeli dan penjual misalnya. Mari Bu Pak, mau beli apa? Ini bagus, ini bahannya, ini kan ditawarkan. Akhirnya kan pembeli menjadi tertarik. Oh iya kan, harganya murah, katanya kualitasnya bagus. Coba sih saya lihat, saya amati, saya periksa kan gitu anak. Kemudian yang keempat, untuk menghindari terjadinya tuntutan yang tidak perlu di kemudian hari, jadi nantinya tidak ada tuntutan. Yang kelima, untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Jelas, pelanggan pasti akan percaya dan puas dengan apa yang sudah dengan adanya pelayanan prima itu ya. Kemudian yang keenam, untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Misalnya, pembeli itu adalah raja. Apabila pembeli itu tidak cocok dengan makanan, coba yang itu. Gimana? Pelayannya harus menuruti. Oh iya, dikasihkan ini. Oh nggak cocok sama ini, besar atau kecilan. Coba lihat yang itu. Nah, ini ya dengan cara seperti itu pelanggan merasa puas, pelayannya
bagus, saya senang nanti saya akan beli lagi sana. Kemudian yang ketujuh, untuk mempertahankan pelanggan supaya tujuannya pelanggan itu tidak akan lari ke yang lainnya karena pelayanannya sudah sangat bagus ya. Nah itu. Nah kesimpulannya, manfaat pelayanan prima yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Misalnya kalian itu bekerja di salah satu perusahaan di mana salah satu perusahaan itu menjual atau memasarkan suatu barang. Jadi dengan kita memberikan pelayanan yang ekstra, pelayanan prima, citra perusahaan kita akan terangkat. Di situ loh saya beli di situ pelayanan yang bagus, saya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Jelas di mana-mana yang namanya perusahaan itu pasti ada daya saingnya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, merupakan promosi bagi perusahaan. Kalau nggak ada promosi nggak akan terkenal bagaimana kita akan memasarkannya, yang harus kita misalnya berpromosi. Kemudian meningkatkan laba dalam jangka panjang. Nah, namanya orang berusaha, namanya orang berjuang pasti akan ingin mendapatkan laba, betul tidak? Kemudian yang terakhir, menciptakan kesan pertama yang baik. Kesan pertama yang baik sama dengan begini ya. Misalnya Bu Eli baru pertama jadi guru di sini. Bu Eli itu sudah menunjukkan rasa ikhlas dalam arti jarang tersinggung. Ya, kalau ada muridnya diterangkan tidak mengerti bertanya lagi, Bu Eli tidak mau menerangkan lagi, menjelaskan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian tidak suka sama Bu Eli. Kesan pertama kalian sudah tidak suka kepada Bu Eli, selanjutnya pasti tidak akan suka. Sama dengan itu, begitu juga kalian sebagai pelayan harus prima. Kalau kalian menunjukkan pelayanan kalian yang baik pada pelanggan, murah senyum, ramah, mau beli apa Bu Pak, mau mencari apa, nggak cocok kamu dengan telaten mengganti ini dengan ini, insya Allah pelanggan itu akan merasa puas dan akan merasa senang. Itu kesan pertama. Soalnya itu anak-anak. Nah di sini ada sikap, attitude, simpati, attitude, perhatian, dari konsep pelayanan prima, penampilan, tindakan dan tanggung jawab. Itu teramat penting. Nah, coba kamu lihat konsep attitude atau sikap itu ada beberapa foto dari 5 orang. Pelayanan dengan penampilan serasi, berhias serasi yang pertama. Kita tidak perlu berhias yang terlalu berlebihan. Kalau berhias terlalu berlebihan, maka kita akan rusak anak-anak. Di mata dipandang juga tidak enak, iya enggak? Misalnya, ya. Kemudian berbusana serasi. Nah itu kalau yang memakai celana, nah sebetulnya itu yang memakai celana itu lebih serasi lagi. Kalau pakai kerudung ya enggak? Ya. Sebetulnya ya. Nah karena ini juga berbusana laki, tidak pakai kerudung, ya memakai seragam tapi kemudian ekspresi wajah seperti tadi. Ekspresi wajahnya bagaimana, apakah cerah, kurang senyum dan lain sebagainya. Itu ya anak ya. Berbicara, bagaimana cara berbicaranya kepada pelanggan? Sopan kan? Ya. Kemudian bercanda, nah, itu. Kemudian pelayanan dengan berpikir positif. Coba di yang gambar kedua itu kamu lihat. Nah, itu ada seorang penjual melayani pembeli, bertanya mau membeli apa. Dia sudah datang. Yang beli kan senang, iya enggak? Ya. Nah, siapa tahu maunya dia itu mau membeli sedikit, tapi karena penjualnya itu murah senyum, dia akan membeli banyak. Ya, itu melayani pelanggan secara terhormat. Ingat, pembeli adalah raja, dia membeli bukan minta ya. Kemudian melayani pelanggan dengan menghindari sikap ambil beli, menghindari sikap mencari atau memanfaatkan kelemahan pelanggan. Dan itu yang terakhir, pelayanan dengan sikap menghargai, harus bisa menghargai. Nah, coba perhatikan gambar coraknya, cantik-cantik ya anak ya. Modal corak dan warna bahan pakaian yang digunakan sesuai dengan warna kulit si pemakai. Model pakaian yang digunakan adalah
sesuai dengan generasi pemakai. Jangan sampai usianya sudah tua tapi memakai pakaian kayak anak muda, kan nggak cocok anak-anak. Memilih busana yang sesuai dengan waktu pemakaian, misalnya kayak guru ini kan memberi contoh kepada anak itu, otomatis guru harus bisa memakai baju yang serasi yang sesuai supaya dicontoh sama anak itu. Itu loh guru saya bajunya rapi, dia praktis dan bisa meniru gitu anak-anak ya. Dan kemudian berbusana sesuai dengan tempat dan keadaan cuaca, di mana kita itu harus berbusana yang misalnya yang terlalu warna norak dan terlalu gini kita bisa disesuaikan. Kombinasi pakaian secara keseluruhan sesuai dengan model, warna, corak dan lain-lain. Nah, contohnya kalian kalau hari Senin Selasa memakai seragam abu-abu, putih, abu-abu, kemudian pakai warna kuning. Kalau pramuka memakai coklat juga pakai pramuka, jadi disesuaikan, dikombinasikan ya, dikombinasikan. Kemudian yang di sini, kamu amati kembali, melakukan kontak mata langsung dengan disertai senyum agar menunjukkan kesiapan dan keseriusan dalam melayani kolega dan pelayanan. Misalnya ada seorang pelanggan yang masuk di kantor ya, ada pasti itu yang menerima. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Silakan duduk. Setelah duduk, ada yang bisa saya bantu? Ada keperluan apa? Dengan sopan, dengan sabar, dengan murah senyum. Silakan suka anak-anak ya. Menghindari ekspresi wajah yang murung dengan mata menatap ke bawah atau kepada suatu benda. Kita ada tamu atau pelanggan bertanya, kenapa kita tidak menatap mata? Kenapa kok? Dia bertanya, kalian kok begini? Ada apa di bawah sini? Tidak perlu seperti itu, tapi harus menatap ke yang bertanya atau menatap ke tamu ya, itu pelanggan ya. Kemudian menghindari ekspresi wajah dengan mata yang berkerut menyipit karena menunjukkan yang tidak bersahabat atau terkesan dengan memperhatikan pelanggan. Misalnya kalian jangan salah, terkadang orang lain itu memakai baju jelek belum kita punya uang. Misalnya mau pergi atau dia itu selalu buru ya, lupa nggak ganti baju atau memang malas dia nggak ganti baju, dia memakai misalnya entah pakai daster atau berbindol beli, kita memandangkan ini masuk ke sini mau beli apa tidak benar. Jangan seperti itu anak, jangan lihat dari penampilannya. Iya dah, belum tentu kita berpenampilan rapi tapi banyak uangnya belum tentu. Menampilkan senyuman manis dengan menghindari bibir yang rapat dan kaku atau dikit-dikit. Misalnya ada pelanggan datang, terus kamu gini senyum. Itu menunjukkan kalian tidak suka, iya enggak? Coba kalau ada pelanggan, Bu Pak, mari silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Mau mencari apa? Senang anak-anak, iya, senang pelanggan. Nah, menegakkan posisi wajah atau kepala dan menunjukkan kesiapan dan keseriusan dalam melayani pelanggan. Nah, kalau datang, mau mencari apa? Ada yang saya bantu? Contoh apa? Ingat pelayan menerima seperti itu. Apa? Insyaallah. Nah, konsep season atau perhatian, coba kamu amati. Itu ada beberapa orang sedang berbelanja celana atau training, itu kamu amati ya. Nah, itu kamu amati, mengucapkan salam, buka pembicaraan. Silakan dilihat, silakan dipilih. Mungkin ada yang cocok. Nah, menanyakan apa saja keinginan pelanggan. Misalnya dia mau milih-milih sampai lama, belum ada yang cocok, kita bertanya, Bapak, Ibu, maaf, mau mencari apa? Apa celana pendek, celana panjang, atau kaos dan lain sebagainya. Kemudian mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Kemudian melayani pelanggan dengan cepat, dan ramah. Menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut yang pertama. Ya, jadi pilih. Kemudian mengenai konsep tindakan atau tindakan. Pelayanan prima dengan konsep tindakan antara lain yang pertama mencatat pesanan pelanggan. Kalau ada barang datang kita catat ya. Pelanggan membutuhkan apa saja. Mencatat kebutuhan pelanggan, kebutuhannya. Kembali kebutuhan pelanggan ditegaskan, kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan karena jual dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan supaya pelanggan
berikutnya adalah accountable atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu atau mitra perusahaan. Penampilan terbaik, penampilan karyawan baik secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan ya, harus yang baik anak-anak. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan karena standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan tamu supaya tamu itu akan dengan simpan. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati, di mana terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan di mana, namun kenapa kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan nah, dengan strategi memberikan pelayanan kepada pelanggan, kalian yang pertama harus memahami masalah dan dampaknya, jangan menunda memberikan solusi. Tenangkan pelanggan yang lagi marah, misalnya ada pelanggan yang lagi marah, dan dia tidak sabar untuk menanti, karena kalau sudah pelanggan banyak itu kan kita kewalahan. Ya, sabar, berhati-hati dalam komunikasi. Di dalam tips memberikan pelayanan terima ada beberapa. Yang pertama memberikan sapa ramah, kayak tadi gue itu. Ada yang bisa saya bantu, Bapak, Ibu, dengan beras minum. Berikan batasan waktu pelayanan. Responsif dan reaktif, misalnya saya cari ini cepat dicarikan, saya cari ini yang saya butuhkan cepat dicarikan. Lakukan survei dan evaluasi. Perhatikan penampilan kita itu harus yang baik ya, kesediaan melayani, kemudian adalah raja. Yang 7 pengetahuan dan keterampilan, yang 8 tepat waktu dan janji, 9 kejujuran dan kepercayaan, harus jujur dan percaya. Anak yang 10 efisien, kepastian hukum, keterbukaan, kemudian biaya yang wajar, tidak rasial, dan yang terakhir adalah kesederhanaan. Jadi di sini kesimpulannya anak-anak ya, era globalisasi itu telah mendorong pasar menjadi semakin terbuka dan kompetitif. Kalau ini berdampak pada bergesernya paradigma usaha di mana pelanggan itu menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap kelangsungan usaha, dengan harapan pelanggan yang semakin tinggi akan kualitas produk dan layanan yang diberikan serta meningkatnya kompetisi. Sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Service excellent. Terima kasih. Ini ya. Untuk sudah. Nah, sekarang anak-anak ya, setelah kalian melihat tayangan video PPT yang telah Bu Eli berikan, nah sekarang ini nanti kalian membentuk suatu kelompok kecil, karena ini semuanya beranggotakan 18 anak, semua satu kelompok 4 orang anak ya. Jadi nanti terbentuk antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian nanti LKPD akan berburu bagikan. Setelah itu ada tugas yang harus kamu kerjakan di LKPD. Nanti setelah kamu kerjakan ya harus bisa dipresentasikan ke depan. Paham? Ngantuk? Mana tuh semangatnya dalam ya. 1, 2, 3. Kelompok 2 ya? Kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok
KPD setelah kalian bagikan ya. Kamu buka di KPD itu ya. Nah, di situ cara mengerjakannya, kamu tulis nama kelompok yang di depan ya. Itu kamu tulis nama kelompoknya yang di depan. Nah, di situ sudah ada ya anak-anak ya. Materi apa? Materi pokoknya melakukan layanan usaha. Materi pokoknya mengenai pelayanan usaha yang prima. Di situ ada cutting indikatornya, ada tujuan pembelajarannya sudah lengkap ya. Ada juga itu materi pembelajarannya juga sudah ada. Guru selipkan. Nah, kemudian di situ ada tugas daripada masing-masing kelompok. Nah, di situ ada masalah itu kamu cari di tugas itu. Tugas yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita mengerjakan. Nah, Bu Guru kasih waktu untuk mengerjakan dari sekarang itu waktunya 10 menit ya. Silakan mengerjakan. Kelompok 2 ada kesulitan ya. Iya. Kemudian untuk kelompok 4 ada kesulitan ya.
2, 3. Tepuk semangat. Giliran kelompok pertama. Ayo, siapa yang mau jadi? Atas depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Bersama kelompok pembelajaran teks berikut dan jadi penyelesaian. Pelaksanaan pelayanan prima oleh pihak perusahaan atau penjual terhadap para pelanggan, baik yang ditunjukkan pelanggan internet, mempunyai peran penting kelangsungan perusahaan, sangat tergantung dari loyalitas pelanggannya. Bersama kelompok menggunakan analisis tentang alasan pelayanan prima bagi perusahaan. Jawaban: manfaat bagi perusahaan diantaranya meningkatkan citra perusahaan. Berawal dari tingkat persaingan yang semakin tajam di antara para pesaing, maka perusahaan harus meningkatkan layanan terhadap nasabah dengan cara mengadakan pendidikan mengenai layanan prima. 2. Merupakan promosi bagi perusahaan. Dengan memberikan layanan prima kepada konsumen dan merasa terpuaskan bersihnya, maka konsumen akan memintakan kepada orang lain. Penyampaian informasi itu merupakan promosi gratis bagi perusahaan. 3. Menciptakan kesan pertama yang baik. Apabila kita terbiasa dengan layanan prima yang kita berikan pada setiap konsumen, terutama calon konsumen akan mendapatkan kesan pertama yang lebih mendalam karena layanan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 4. Meningkatkan daya saing perusahaan. Semakin tajamnya persaingan, biasanya perusahaan berlomba-lomba memberikan berbagai promosi dan layanan terbaik akan menarik perhatian calon konsumennya. Jika layanan prima dilakukan dengan maksimal, maka konsumen akan lebih memilih perusahaan kita dibanding perusahaan bersaing. Nah, meningkatkan laba dalam jangka panjang. Layanan prima yang telah diberikan kepada orang konsumen dan calon konsumen akan memberikan dampak kepuasan yang berkesinambungan. Artinya, konsumen akan menjadi loyal sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Keuntungan jangka panjang tersebut akan memberikan posisi perusahaan semakin kuat dalam persaingan. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya. Dari kelompok pertama beri aplaus buat kelompok Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Pelayanan prima dilakukan oleh pengusaha agar para pelanggannya percaya dan tetap loyal kepada perusahaan. Pelanggan yang loyal akan membeli produk-produknya. Selain memberikan pelayanan yang prima, apa yang harus dilakukan pengusaha agar pelanggannya loyal? Yaitu cara yang dilakukan agar pelanggannya loyal yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan perhatian khusus kepada para pelanggan sebelum terjadi transaksi pembelian maupun pasca pembelian. Misalnya dengan memberikan katalog menarik untuk menarik minat konsumen serta memberikan garansi khusus pada produk unggulan yang dipasarkan. 2. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. 3. Mencatat semua pelanggan yang pernah membeli dan meminta follow up pasca pembelian pertama.
Sekian presentasi dari saya bersama kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata dari apa yang dipresentasikan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Pak Yadi dalam menjalankan usahanya mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya, dan ini sangat penting baginya karena kepercayaan pelanggan terus serta dalam mempromosikan perusahaannya. Setelah mendapatkan layanan yang sangat baik, pelayanan yang baik atau prima dan memuaskan akan membuat pelanggan bertahan dan tidak kabur ke bersaing produk sejenis. Bagaimanakah cara Pak Yadi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan? Cara memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan yaitu: 1. Melatih kemampuan komunikasi secara handal untuk memahami apa yang pelanggan inginkan dan dalam berbicara dengan pelanggan sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien. 2. Mendengarkan keinginan pelanggan dengan seksama dan mencatat segala kebutuhan dengan komunikasi yang prima. 3. Memberikan pelayanan yang efisien dengan bertanggung jawab terkait keluh, kesah, saran, kritik para pelanggan. 4. Melakukan pendekatan personal dengan pelanggan, misalnya mengingat nama setiap pelanggan meski jumlahnya banyak. 5. Membina hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara meminta feedback dari pelanggan dalam bentuk survei kepuasan pelayanan jika terdapat kekurangan dalam pelayanan. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya. Semua jelas. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh produsen adalah pemberian layanan terima jual. Layanan ini merupakan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada pelanggannya setelah transaksi berjualan dilakukan sebagai jaminan mutu untuk produk yang ditawarkan. Sebutkan tujuan menjual melakukan layanan terima jual kepada pelanggannya. Tujuan pelayanan prima: 1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. 2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. 3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang yang ditawarkan. 4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan yang tidak terbukti kemudian hari. 5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan di segala kebutuhannya. 7. Untuk mempertahankan pelanggan. Mungkin hanya ini saja presentasi saya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, ada.
bagaimana sih seharusnya kita itu kepada pelanggan, bagaimana sikap kita itu kepada pelanggan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui ketercapaian, ketuntasan kalian di dalam belajar materi ini, tidak lupa ya, ada soal nanti dari guru ya, melalui soal pilihan ganda dan gorengan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti coba sebelum ini, apa kesimpulan dari materi pembelajaran yang barusan kalian analisis penasaran ada ya? Dengan adanya materi ini untuk mengetahui cara terbaik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi anak-anak sekalian ya, dengan adanya materi ini kalian lebih tahu dan lebih memahami bagaimana sih sebaiknya sikap kita, tingkah kita untuk melayani para pelanggan dengan lebih baik supaya pelanggan itu akan datang lagi kepada kita dan tidak akan kepada orang lain. Itu kesimpulannya tujuannya ya, dengan mengadakan pelayanan yang baik maka segala sesuatunya akan rasa sampai di sini pembelajarannya, mudah-mudahan pembelajaran itu sangat bermanfaat untuk kalian. Menambah ilmu pengetahuan kalian. Supaya lebih bermanfaat lagi, kita tutup dengan